Oke, kita lanjut lagi dan sana masih bersama bintang tamu kita Ibu Suci Yuldani, sarjana sosial, di mana beliau ini pimpinan saya di Bawaslu Kota Payakumbuh. Dulu beliaulah yang mewawancara saya sehingga saya diterima menjadi panwascam, tapi sekarang saya sudah merasa hebat sedikit karena saya bisa mewawancara beliau kembali tapi dalam konteks yang berbeda. Oke, Ibu Suci, Ibu sekarang di Bawaslu Kota Payakumbuh salah satu pimpinan dan mengambil divisi pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Iya. Ini kan rohnya Bawaslu ini, Ibu. Benar. Ibu seorang perempuan, Ya. berada di divisi yang sangat roh sekali, yang sangat vital di Bawaslu karena memang kerjanya mengawasi. Ya. Kalau dalam kepolisian ada intel, tapi intel kan kita tidak tahu identitasnya yang mana yang intel tersebut. Tapi seorang di Bawaslu kita, masyarakat harus tahu. Ya benar itu. Iya, itu enggak menjadi persoalan Ibu sebagai pengawas, tapi orang tahu, apalagi peserta, mungkin ada oknum yang kurang suka. Gimana sih triknya supaya tidak timbul gejolak ketika Ibu melakukan pengawasan? Ya, ya benar. Maaf kata, itu loh pengawas kita. Ini yang mengawasi perempuan. Gimana Ibu ceritanya atau triknya supaya tidak ada gejolak di saat melakukan pengawasan? Iya, kita melakukan pengawasan. Saya emang dari awal itu divisi yang saya tekuni itu adalah divisi pengawasan ya, Humas dan Hubal. Di sana juga saya menemukan berbagai macam bagaimana kita berinteraksi itu penting ya. Namun apa yang kita lakukan itu, kalau divisi pengawasan itu pasti ada strategi pengawasannya. Kan nggak lupa ya Pak Rio. Enggak. Nggak lupa ya bagaimana setiap tahapan kita membuat DIM-nya dulu daftar apa? Masih ingat nggak? Saya wawancarain lagi nih. Daftar inventaris masalah nggak apa-apa. Kita aja mencair aja seperti Ibu Suci yang ajarkan di Bawaslu Kota, kan ada di forum-forum, ada rapat formal, ada non formal. Iya benar. Ya, daftar inventaris masalah. Iya. Nah, jadi setiap tahapan kan kita lakukan DIM. Malah kita khususnya kami di kota kan mintanya kepada kawan-kawan kecamatan. Iya, di kecamatan. Ini loh tahapannya. Kira-kira apa menjadi kendala bagi teman-teman? Nah, nanti kita analisis dan kita lakukan. Maka langkah strategi yang kita ambil adalah A, B, C, D. Iya. Nah, langkah-langkah yang sudah kita susun itu tentu kawan-kawan yang melakukan juga di kecamatan, di kota juga melakukan. Nah, ini sudah terstruktur. Bawaslu RI juga buat ya strategi-strategi pengawasan di setiap tahapan. Dan tentunya strategi pengawasan setiap tahapannya itu tidak keluar dari regulasi yang ada. Jadi itulah satu yang menjadi kenapa saya selaku perempuan pun tidak takut ya kalau misalnya melakukan pengawasan. Oh iya, perempuan ya melakukan pengawasan dan ketemu dengan banyak orang dan rintangan yang sangat luar biasa, bisa saja ada ancaman dan segala macam ya. Tapi alhamdulillah saya lebih mendekatkan diri kepada itu salah satu bentuk strategi pengawasannya. Oh, ini mesti kita sampaikan misalnya kepada partai politik, ini mesti kita sampaikan kepada masyarakat ya, dan ini kita sampaikan kepada stakeholder. Oh, jadi enggak, ya maaf nih, nggak langsung dieksekusi ya? Enggak, jadi kita ada lakukan prosesnya. sosialisasi kepada masyarakat. Ada 3 elemen ya, penyelenggara juga harus disosialisasikan ini, dan masyarakatnya juga, pesertanya juga, karena ini harus jalan. Kalau tidak jalan, maka demokrasi itu tidak akan berjalan dengan sempurna gitu. Kalau satu nggak ada, nggak mungkin kan. Misalnya masyarakatnya nggak ada, terus penyelenggara dengan pesertanya ada, siapa yang pergi akan memilih kan gitu. Benar. Jadi itu Pak Rio. Jadi kita lakukan langkah-langkah strategi pengawasan dan kita lakukan langsung ke lapangan, terus kita lakukan pengawasannya, misalnya pemutakhiran data pemilih, kan coklat kita ketemu dengan masyarakat gitu ya. Tentunya dulu Pak Rio dengan tim, terus dengan kawan-kawan PPK juga lakukan koordinasi kan gitu. Terus ada hal-hal yang kita ketemukan. Nah, nanti kita input dan kita carikan ini loh caranya untuk menyelesaikan masalahnya. Karena namanya pengawasan tentu melakukan pencegahan sedini mungkin gitu ya.
Dari strategi pengawasan inilah kita melakukan pencegahan supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Iya, benar. Supaya pelanggaran itu tidak dilakukan oleh masyarakat, peserta, dan penyelenggaranya juga gitu. Oke Bu, menarik ini. Ini maaf Ibu ya, kan saya Panwascam dulu. Kan Ibu waktu kita bekerja sama 1 tahun, kan banyak sekali Ibu memberikan ini kepada kami, awasi ini, awasi itu. Akhirnya kami, waduh capek, ini itu segala macam. Kenapa Ibu harus terlalu menghormati proses ini sebelum eksekusi? Apa sih latar belakangnya Ibu? Kenapa nggak langsung eksekusi saja? Ya, karena di pencegahan itu, ya proses itu sangat penting Pak Rio. Proses itu sangat penting. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama lakukan pencegahan dulu. Kalau main bilang apa salah, nah langsung eksekusi kasih kartu merah, orang kan tentu marah gitu. Benar ya. Nah, bagaimana perannya Bawaslu, mana perannya pencegahan itu gitu. Toh tadi pengawasan itu atau pencegahan itu marwahnya sebuah lembaga. Melakukan sosialisasi, melakukan pencegahan sedini mungkin supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Iya, benar. Dan jika terjadi pun tidak boleh dielakkan gitu. Mesti kita lakukan proses penindakan pelanggarannya gitu. Bukan semata-mata kalau misalnya dalam proses pencegahan tidak kita ketemukan pelanggaran, enggak. Kita bisa lihat misalnya pada masa kampanye ya, ini kita masih banyak cerita ya. Kampanye itu kan kita lihat banyak kan proses-proses ya. Namun kita lakukan preventif. Preventif. Kalau tidak juga maka keluarlah surat peringatan misalnya. Senjata kita ya. Ya, ini misalnya tidak patuh pada protap Covid ya. Terus ini ada pelanggaran, ada anak balita yang dibawa, anak-anak dibawa kampanye gitu macam. Dan kita lakukan preventif dulu dengan komunikasi dengan baik ya kepada timnya, izin semacam ini ada ini kan komunikasi itu. Dan kalau tidak diiyakan maka proses penindakan juga kita lakukan. Maka itu kenapa kita butuh melakukan pencegahan supaya pelanggarannya tidak terjadi, supaya gitu masyarakatnya juga bisa mengawasi dan terlahirlah demokrasi yang berkualitas, hasil pemilu yang sangat berkualitas. Yang benar-benar diharapkan ya, yang kita harapkan bersama. Iya, maka itu kita sebagai ini kita ya, kita dulu ya. Oke, kita mengalir saja. Iya, dulu Pak Haryo terhimpun di Panwascam di bagian dari Bawaslu gitu ya. Kita hanya mengawasi pemilu ini tidak akan sempurna kalau tidak ada proses pengawasan. Siapa yang akan mengawasi orang-orang yang berbuat curang? Bagaimana kualitas demokrasi kalau tidak ada pengawasan? Makanya kita mesti harus ekstra melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tahapan-tahapan pilkada yang ada. Luar biasa. Tapi tetap ya disupport oleh suami. Sangat. Lalu Ibu terjun ke Bawaslu itu kenapa? Apa memang sudah niat atau kurang dikasih jajan sama suami? Tapi kita bahas setelah ini. Kita break sejenak.